Anda kembali bersama kami di Newsline, dan sebelum kita ke trending topik yang akan kita bahas, nah ini ada lagi nih satu prestasi membanggakan dari karya sinias Indonesia, yaitu serial berjudul Gadis Kretek yang tayang perdana di Busan International Film Festival ke-28 di Korea Selatan. Iya, jadi kita lihat ya pemirsa, ini dia pesona para kreator dan pemeran serial Gadis Kretek saat tampil di red carpet salah satu festival film bergengsi di Asia. Bahkan dunia tersebut pada Rabu 4 Oktober kemarin. Mereka mengenakan pakaian bergaya glamour dengan sentuhan tradisional Indonesia seperti kebaya dan juga kain. Busan International Film Festival ke-28 berlangsung 4 hingga 13 Oktober 2023. Ada 2 episode Gadis Kretek yang diputarkan. Pertama dalam special program In Focus, Renaissance of Indonesian Cinema yang juga berfokus pada industri film Indonesia yang tumbuh dengan pesat. Ya, dan yang kedua On Screen yang menampilkan pilihan tayangan dari penyedia layanan streaming, di mana Gadis Kretek menjadi satu-satunya tayang Indonesia yang diputar di program ini. Serial Gadis Kretek besutan sutradara Kamila Andini dan Iva Isfansyah diadaptasi dari novel berjudul sama. Bercerita tentang perjalanan cinta dan penemuan jati diri seorang perajin berbakat yang dimulai saat ia menentang tradisi industri rokok kretek di Indonesia pada tahun 1960-an. Serial ini dapat Anda saksikan di Netflix mulai 2 November 2023 dan Anda bisa saksikan kualitas akting dari para pemerannya yang sudah tidak diragukan lagi seperti Dian Sastrowardoyo, Aryo Bayu, Arya Saloka, Putri Marino, dan Tisa Biani. Tayangnya pada 2 November nanti Yes, ya. ya. Nah, Busan International Film Festival menjadi salah satu festival film terbesar di Asia yang menampilkan film-film karya sinias Indonesia. Dan untuk lebih lengkapnya langsung saja kita berbincang dengan pemeran utama serial Gadis Kretek. Ada Dian Sastrowardoyo dan Head of Content Netflix Indonesia, Rusli Edi. Ya, kita langsung sapa. Selamat siang Dian Sastro dan juga Mas Rusli. Mas Rusli, Mbak Dian. Selamat siang, Jason, Naila. Oke, ini nampak semeringah sekali Iya karena nih. Gadis Kretek diputar di Korea langsung nih. Nah, saya mau tanya mungkin ke Mbak Dian dulu ya. Mbak Dian sebagai pemainnya nih, Gadis Kretek diputar di Indonesia. Ini gimana respon dari yang sudah menyaksikan atau yang sudah melihat premiernya di sana? Jujur responnya juga kita belum tahu karena sekarang itu lagi dilakukan screeningnya. Ini aku lagi diculik sebentar dari teaternya, jadi aku belum bisa memberi kesaksian tentang kayak gimana sih responnya. Jadi penasaran juga nanti reaksi orang-orang. Oke. Nah Mbak Dian ini kan masih tayangnya kalau di Netflix nih 2 November ya. Bisa diceritakan sekilas nih Mbak Dian mengenai film Gadis Kretek yang katanya bercerita tentang perjalanan cinta dan penemuan jati diri. Iya, jadi memang prosesnya ini menarik sekali karena ini kan kayak serial yang memberikan time frame-nya itu beda, ada yang modern sama ada yang zaman dulu. Jadi pastinya sangat-sangat challenging secara produksi film karena kita harus berubah era, berubah kostum semua segala macam, cara jalan, cara bicara dan cara actingnya juga beda banget antara 2 era tersebut. Menarik banget dan yang pasti sih challenging buat kita para aktor. Oke, nah sekarang saya mau ke Mas Rusli dari Netflix. Mas Rusli, apa yang membuat kemudian Netflix ini tertarik untuk kemudian menayangkan serial Gadis Kretek ini? Ya, tentunya Gadis Kretek itu kan based on a book ya, salah satu buku critically acclaimed karya Rati Kumala. Sebuah film sebuah buku yang tentunya syarat ini ya, dan layak diadaptasi karena bercerita banyak tentang industri kretek yang jarang banget diangkat juga di film dan serial. Terutama salah satu juga kesempatan untuk bekerja sama dengan Kamila Andini dan Iva Isfansyah sebagai sutradara dan ibu satu ini yang akan memerankan Dasia. Oke, iya. Dan Mbak Dian ini kalau kita lihat sekilas ya dari trailernya itu tadi bagaimana menunjukkan latar tahun 1960-an ya di sana Mbak Dian, dan ini juga sebenarnya bisa menambah wawasan juga dong ya, terutama para generasi milenial dan Gen Z saat ini ketika menonton Gadis Kretek. Banyak banget wawasannya, aku aja pas lagi belajar dan riset jadi banyak belajar tentang era tersebut. Jadi paham konteks lah tentang sejarahnya bangsa kita tuh sebenarnya lebih kaya lagi dan lebih banyak lagi. Mungkin sejarah-sejarah yang kita belum tahu, belum terlalu familiar.
banyak banget katanya Gen Z nggak tahu caranya ngomongnya kretek apa kretek. Kemarin katanya di Twitter aja tuh banyak yang bingung ini ngomongnya kretek apa kretek sih. Waduh, ini kayak perlu diedukasi dulu nih teman-teman Gen Z. Oke, tapi secara garis besar Mbak Dian sebenarnya message apa sih yang ingin di-deliver atau disampaikan bagi orang-orang yang menyaksikan serial ini di Netflix? Pengennya sih message-nya apa ya? Bahwa ternyata dulu di zaman dulu Indonesia tuh pernah bikin sebuah produk yang bermulai dari home industry tapi malah bisa berkembang besar banget dan bahkan sempat mendunia justru dari zaman-zaman dulu. Dan itu juga aku baru tahu. Oke, Mas Rusli silakan ditambahkan nih Mas Rusli. Karena ini belum 2 November tapi udah trendingnya udah muncul dari mulai hari ini nih film Gadis Kretek. Udah banyak ininya ya, spoiler-spoilernya kayaknya di sosial media nih. Semoga nggak spoiler ya, tapi kalau mau tahu lebih banyak, sebenarnya ini Gadis Kretek ceritanya, it's a love story, a classic love story, tapi juga kaya dengan banyak cerita, peristiwa, sejarah juga. Pada intinya sebenarnya it's a female empowerment story juga, jadi itu banyak sekali yang bisa diangkat juga di serial Gadis Kretek. Jadi tunggu aja nonton tanggal 2 November di Netflix. Oke, Mas Rusli, kalau dari Netflix sendiri ekspektasinya apa sih dengan menayangkan film Gadis Kretek ini? Apakah hanya sekedar supaya dapat banyak yang nonton atau sebenarnya supaya pesannya lebih nyampe atau justru ingin mendapatkan wider audience yang nggak hanya cuma penonton lokal tapi juga penonton internasional? Sebenarnya cerita ini sebenarnya sangat lokal sih. Kalau Gadis Kretek itu kita di Netflix itu produksi, kita berusaha untuk produksi film atau serial yang tentunya dengan good quality dan kerjasama dengan kreator-kreator yang handal juga di negara ini. Tapi tujuannya sebenarnya ya local for local supaya ini bisa sukses menjadi favorit juga untuk penonton-penonton di Indonesia. Jadi itu utama. Oke, itu juga ada pesannya yang tentunya semoga bisa menambah sejarah juga gitu ya, pengetahuan-pengetahuan dari penonton Indonesia. Terakhir, Mbak Dian, apa yang ingin disampaikan langsung dari Busan International Film Festival ya di sana, sampai kapan dan rencananya memang film ini akan diputar sampai 13 Oktober. Benarkah Mbak Dian? Iya, mungkin aku tambahin sedikit soal representasi Indonesia di Busan International Film Festival kali ini di tahun 2023. Bangga banget teman-teman, soalnya sudah 2 tahun berturut-turut ini board of jurinya, current jurinya itu selalu diwakilkan oleh salah satu sutradara Indonesia yang keren-keren banget. Kayak tahun lalu tuh Kamila Andini, our very own director untuk Gadis Kretek. Dan juga tahun ini ada Edwin yang mewakili Indonesia sebagai juri, dan kebetulan tahun ini Ya, sepertinya kita mengalami gangguan teknis, gangguan koneksi bersama dengan Dian Sastro dan juga Mas Rusli. Tapi terima kasih ya sudah bersedia memberikan waktunya dan kesempatan untuk sharing-sharing bersama Newsline di sini. Baik, dan pastinya ini sebuah kebanggaan tersendiri karena Gadis Kretek ini premier atau tayang perdana di Busan International Film Festival ke-28 di Korea Selatan. Semoga kita doakan sambutannya ini benar-benar baik ya di sana, dan message yang ingin disampaikan dan keindonesiaan yang digaungkan itu benar-benar terrepresentasikan di sana ya. Bangga banget juga ketika melihat mereka jalan di red carpet menggunakan pakaian khas Indonesia. Ada yang menggunakan batik, tenun, kebaya. Wah, ini keren sekali ya. Dan nanti jadi nggak sabar nih ya. Tapi ya, tanggal 2 November kita pengen nonton karena banyak sejarah dan juga pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin bisa kita saksikan di film. Betul, dan pastinya kemampuan acting yang mumpuni daripada aktor-aktor terkenal Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.